Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semua. Bertemu kembali dengan saya, Hari Chandra, di channel tercinta Anda, ASM Mind Center. Berbicara tentang cuaca alam selalu berubah-ubah. Terkadang cuaca begitu cerah, kadang-kadang cuaca begitu panas terik, mendung, hujan. Dan kadang-kadang badai, petir, kilat bergemuruh. Sama halnya dengan perasaan dan emosi manusia. Kadang kita merasa bahagia, kadang kita merasa senang, kadang kita merasa optimis, kadang kita merasa percaya diri. Namun di lain pihak, terkadang kita merasa kecewa, merasa dendam, merasa iri, tidak berdaya, sehingga hal-hal tersebut menentukan dari kualitas hidup kita. Kali ini saya akan membahas bagaimana kita mampu memaknai suatu peristiwa sehingga nilai suatu peristiwa bagi kita menjadi lebih memberdayakan buat diri kita. Tadi berbicara emosi, berbicara tentang perasaan manusia. Jika kita mengalami perasaan atau emosi bahagia, senang, termotivasi, semangat, menjadi tidak masalah buat diri kita. Tapi terkadang ketika kita mengalami emosi, kecewa, sedih, merasa tidak dihargai, tidak percaya diri, tentunya akan menjadi masalah buat diri kita. Kali ini saya akan menjelaskan rumus simpel mengapa suatu permasalahan terjadi. Jadi ketika tadi emosi negatif yang muncul dalam diri kita, marah, kecewa, sedih, tidak dihargai, itu akan menjadi suatu masalah tentunya bagi diri kita. Rumus masalah sebetulnya sangat simpel, di mana adalah masalah sama dengan situasi dan kondisi ditambah dengan makna negatif. Ya, saya ulangi ya. Masalah sama dengan situasi dan kondisi ditambah dengan makna negatif. Nah, sayangnya situasi dan kondisi di sini sulit untuk kita rubah. Bahkan tidak bisa kita rubah sama sekali karena berada di luar kontrol diri kita sebagai individu. Ya kan, kalau kita berbicara kaitkan dengan cuaca tadi, ya tentunya cuaca tadi di luar kontrol kita karena sudah ditentukan oleh Yang Maha Pencipta dan sudah fenomena yang terjadi di alam kita, sulit dikontrol. Jadi poin situasi dan kondisi pada intinya sulit untuk dikontrol dan dirubah. Dan kemudian kita tambahkan dengan makna negatif. Nah, berbicara tentang makna ini, makna adalah bagaimana kita mampu mempersepsikan suatu kondisi, memaknai suatu kondisi. Dan makna ini berada dalam kontrol kita. Artinya kita bisa mengontrol hal tersebut. Jadi tadi masalah sama dengan situasi atau kondisi ditambah dengan makna negatif. Jadinya suatu masalah. Oke? Nah, sekarang jika rumusnya adalah situasi atau kondisi ditambah dengan makna positif, hasilnya jadi tidak masalah. Jadi benang merahnya apa? Situasi dan kondisi tidak bisa kita rubah. Cuman makna tersebut yang bisa kita rubah. Dan lebih mudah untuk kita rubah. Jika ada dua hal dibenturkan, sulit dirubah, mungkin dan mudah dirubah. Mana yang mungkin kita lakukan? Yaitu kita merubah dengan makna tadi. Ya, contoh ya, suatu peristiwa situasi kondisinya sama. Contoh, suatu saat kita sedang mengemudikan mobil dan di jalan kemudian kita diserempet oleh mobil lain.
Kemudian pada saat itu tentunya kita kaget, mungkin sedikit shock. Dan akhirnya pikiran kita akan memberikan makna. Kalau kita berikan makna misalnya merasa kesel, kecewa, melahirkan emosi marah, tentunya berpengaruh terhadap perilaku kita dan tindakan kita. Jadi misalnya tadi kita maknakan sebagai kejadian diserempet suatu hal yang kesel dan marah, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah mempengaruhi emosi kita, marah, kesel, kemudian mempengaruhi kata-kata kita. Sehingga ketika kita merespon serempet tadi bisa kita bilang, monyet loh, gitu kan, bahasa-bahasa binatang gitu ya. Dan kemudian tindakannya seperti apa? Kita bisa memukul orang yang menyerempet kita. Tentunya dampaknya negatif bagi kita. Selain perasaan kita merasa kesel, dampaknya mungkin ada dampak hukum setelah itu. Artinya dampak memukul orang secara kekerasan dan bisa dituntut oleh hukum. Namun peristiwanya sama ketika kita memaknai dengan lebih baik, lebih positif, misalnya dengan bersyukur. Artinya ketika diserempet kita bersyukur, alhamdulillah bahwa saya masih selamat. Mobil bisa dibenerin, tapi nyawa kita masih terselamatkan. Apa yang terjadi ketika kita merubah makna tersebut? Kita akan meresponnya akan lebih baik. Kita akan tenang dan mungkin akhirnya kita berbicara dengan sopan. Akhirnya kita melakukan win-win solution. Artinya mungkin yang bersangkutan jika memang salah, yang menabrak akan mengganti kerugian terhadap kita. Jadi peristiwanya sama, kita memaknai berbeda, emosi akan berbeda, perilaku kita akan berbeda, dan tentu hasilnya juga akan berbeda. Contoh lagi, ketika kita di kantor, ketika atasan kita menegur, kamu kerja yang benar dong, target segini aja kamu tidak tercapai. Nah, tinggal kita mau memaknai seperti apa. Kalau kita bawa teguran dari atasan kita sebagai suatu hal yang membuat Anda kesel, ya artinya emosi Anda akan kesel. Akhirnya perilaku Anda, ya akhirnya mungkin tidak mengerjakan tugasnya atau mungkin memandang nasihat itu sebagai angin lalu. Perilakunya apa jadi akhirnya? Malas bekerja. Performa Anda jelek, tentunya berdampak terhadap karir Anda. Cuma kalau kita maknai teguran dari atasan kita sebagai suatu hal yang positif, contohnya kita memaknai teguran atasan kita tadi, wah ini berarti cara kerja saya ada yang salah. Saya butuh memperbaikinya. Ketika kita memaknai peristiwa ditegur oleh atasan seperti itu, tentunya akan muncul perilaku kita, emosi kita. Wah, ternyata kita sadar bahwa kita masih ada kekurangan. Emosinya apa? Ya akhirnya kita merasa perlu memperbaiki diri. Akhirnya perilakunya apa? Perilakunya adalah bekerja lebih baik, mencari cara-cara kerja yang lebih efektif. Ya, tadi kan berarti situasinya, kondisinya dimarahi dan atasan kita tidak bisa kita rubah. Karena memang atasan dipilih oleh manajemen perusahaan. Tapi respon kita, emosi kita yang bisa kita rubah dengan memaknai hal yang positif. Apalagi contohnya, misalnya di rumah kita menegur anak kita. Ya, misalnya jangan main handphone terus. Misalnya contohnya seperti itu ya. Menegur anak. Ya kan? Kemudian anak melakukan argumentasi, berdebat. Saya nggak main handphone ya. Saya sedang cari jawaban atau cari materi pelajaran di sekolah. Ya kan? Karena kita memaknai bahwa ketika melihat handphone, berdasarkan kebiasaan anak kita, bahwa dia main handphone. Padahal sebetulnya dia mencari materi pelajaran sekolah. Ya gitu kan? Kita memaknanya seperti itu kadang-kadang. Kemudian tadi ketika anak memberi penjelasan, kita merasa didebat sebagai orang tua gitu kan. Wah, ini anak kurang ajar ini, selalu mendebat orang tua. Nggak baik ini mendebat orang tua. Akhirnya ketika kita memaknai peristiwa tersebut, akhirnya kita marah. Bisa jadi kita marahi anak bahkan memaki-maki. Kamu ini nasihatin orang tua. Saya hidup lebih dulu dari kamu. Saya lebih mengerti tentang hal itu. Akhirnya responnya apa? Memaki, maki, memarahi anak kita. Namun ketika tadi anak kita mendebat apa yang kita katakan, kalau kita memaknai sebagai suatu hal yang positif, contohnya, wah kemampuan dia mendebat ini tentunya nanti akan bermanfaat ketika dia diskusi di kelas, ketika dia nanti menjadi seorang pembicara.
Nah, ketika kita memaknai hal tersebut dengan hal yang positif, memaknai dengan perspektif, dengan cara pandang yang positif, tentunya perilaku kita dan kata-kata kita akan positif juga. Jadi kita ke anak mungkin, oh baik, saya ngerti alasanmu nak, tapi sebaiknya kamu melakukan hal ini. Nah, artinya apa? Respon kita terhadap anak akan lebih positif, tidak hanya sekedar marah-marah. Jadi seperti itu ya. Jadi simple. Masalah tadi apa rumusnya? Masalah adalah situasi kondisi ditambah dengan makna negatif. Jadi kalau sahabat-sahabat ASM sekalian ingin merubah hidup merasa lebih mudah, lebih nyaman, lebih bahagia, cuman satu adalah kuncinya, adalah melatih memaknai sesuatu. Melatih makna yang negatif Anda rubah menjadi makna yang positif. Sulit nggak merubahnya? Ya tentunya butuh perjuangan untuk merubahnya. Karena kita butuh melatih makna, kita butuh melatih, kita merespon. Dan tentunya untuk mewarnai atau menambah makna menjadi lebih baik, kita butuhnya pengalaman dan pengetahuan. Jika makna hidup Anda ingin berubah, Anda harus rajin belajar, membaca buku, menciptakan pengalaman-pengalaman baru yang tentunya akan membuat hidup Anda lebih bermakna. Demikian materi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih dan tentunya jangan lupa view, likes, komen, dan subscribe channel saya ASM Mind Center agar channel ini bisa lebih memberikan manfaat yang lebih. Terima kasih. Tidak ada sesuatu yang instan, semua butuh proses dan saya memilih untuk selalu berproses. Wassalam. Terima kasih.